Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Miftahul Mukminin dari Prodi Teknik Konstruksi Perkapalan. Di video ini atau di vlog ini untuk memenuhi tugas kuliah online mata kuliah Mekanika Fluida, yaitu dalam penerapan atau praktikum hukum Archimedes, mulai dari apa itu hukum Archimedes dan bagaimana sistematika dari hukum Archimedes tersebut. Sebelumnya kita perkenalan dulu dong dengan hukum Archimedes. Apa itu hukum Archimedes? Hukum Archimedes yaitu apabila suatu benda dicelupkan kepada dalam zat cair sebagian atau seluruhnya, maka benda tersebut akan mendapat gaya tekan ke atas atau gaya apung atau gaya tekan ke atas sebesar zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Seperti contoh, kalau kita mempunyai seember air dan kemudian kita mencelupkan batu. Nah, batu tersebut akan mendapatkan gaya tekan dari zat cair tersebut dan batu tersebut sebesar mendapat gaya tekan ke atas sebesar zat cair yang dipindahkan oleh batu tersebut. Nah, untuk lebih kita akan membuat praktikum di video selanjutnya, cuy. Kita mulai praktikumnya. Praktikum tentang Archimedes, kita ingat-ingat dahulu apa itu hukum Archimedes yang telah saya jelaskan tadi. Hukum Archimedes kan sebuah benda yang dicelupkan sebagian ke dalam secara atau seluruhnya itu akan mengalami gaya tekan ke atas sebesar gaya cair yang dipindahkan benda tersebut. Nah, untuk yang lebih jelasnya kita akan mulai praktikumnya. Sekilas cuy, kita lihat ini saya punya satu gelas air dan saya punya satu buah batu. Nah, kita akan mencoba mencelupkan apakah keadaan air ini berubah dengan ketinggian yang tetap atau berubah dengan ketinggian yang berbeda. Kita celupkan. Kita lihat yang keadaan semula air setinggi belum penuh memenuhi gelas, kita celupkan batu. Nah, hampir memenuhi gelas. Nah, ini yang dimaksud dengan zat cair yang dipindahkan oleh batu tersebut sama dengan gaya tekan yang dialami batu tersebut. Jadi batu tersebut mengalami gaya tekan sebesar zat cair yang dipindahkan batu tersebut. Yang semula zat cairnya tidak sampai penuh, ini zat cairnya telah dimasukkan batu menjadi agak memenuhi gelas. Nah, itu yang disebut hukum Archimedes, yang merupakan gaya tekannya sebesar zat cair yang dipindahkan batu tersebut. Nah, kenapa batu ini tenggelam? Karena massa jenis batu ini melebihi massa jenis air dan tidak mempunyai ruang atau volume yang menjadikan batu ini lebih berat daripada air tersebut. Sudah jelas cuy? Saya kira sudah jelas. Nah, ini untuk praktikum yang pertama. Nah, dari percobaan yang telah kita lakukan tadi, kita mengetahui bahwasanya batu yang sudah kita celupkan ke dalam air yang berada di ember tersebut itu ada air yang naik dari keadaan semula diam, kemudian dimasukkan batu, air tersebut ada yang naik. Nah, itu sebesar gaya tekan yang menekan batu ke atas atau disebut gaya apung dari gaya Archimedes, hukum Archimedes tersebut. Dari praktikum yang kita sudah lakukan tadi, kita akan membandingkan apakah semua barang, semua benda yang massa jenisnya lebih besar daripada massa jenis air itu akan tenggelam semua. Kita lihat seperti halnya kapal-kapal besar itu kok bisa mengapung semua. Kita akan mengetahuinya setelah melakukan praktikum berikut ini. Kita kan sudah melakukan praktikum yang pertama, yaitu tentang yang dimaksud dengan hukum Archimedes dengan penerapan pada batu yang dicelupkan ke air. Nah, sekarang kita akan membandingkan apakah semua bahan atau benda yang memiliki massa jenis lebih berat daripada air itu akan tenggelam semua. Nah, kita akan berikan pada praktikum yang berikut ini. Kita tahu semua kapal-kapal itu kok bisa tidak tenggelam, itu kenapa? Padahal bebannya sangat berat, massa jenisnya pun juga melebihi air. Nah, kita akan melihat pada praktikum ini cuy. Kita
kita mempunyai batu yang tadi kita buat dan semangkok. Nah, kita akan membandingkan batu ini sudah jelas akan tenggelam, tapi dengan yang mangkok ini apakah ini juga akan tenggelam? Kita buktikan. Lihat ini. Nah, kalian lihat kan, yang batu langsung tenggelam. Dan saya akan mencoba untuk memasukkan yang mangkok. Nah, tidak tenggelam. Apa yang menyebabkan? Kita simak penjelasan saya berikut ini. Screen. Sudah kita mau melakukan praktikum tadi, kita mengetahui bahwa batu langsung tenggelam dan si mangkok tersebut tidak tenggelam, bahkan mengapung. Kenapa? Karena si massa jenis si batu tersebut lebih berat daripada air, dan si massa jenis si mangkok tersebut lebih kecil daripada air. Kenapa kok bisa menjadi lebih kecil? Padahal sama-sama massa jenis awalnya sama-sama melebihi air. Nah, karena si mangkok tersebut mempunyai ruang, mempunyai volume, yaitu di mana volume tersebut berfungsi untuk mengurangi massa jenis mangkok yang awalnya itu melebihi air. Jadi kenapa kok kapal-kapal di laut itu bisa mengapung padahal massa jenisnya melebihi air, bahkan jauh di atas air? Kenapa? Karena yaitu mereka mempunyai volume, dan volume tersebut berfungsi untuk mengurangi massa jenis benda yang melebihi air. Nah, maka dari itu si kapal-kapal bisa mengapung di air. Dan selain itu juga kenapa kok bisa mengapung? Karena massa jenis air yang ada di laut itu sebenarnya lebih besar daripada massa jenis air tawar, karena kadar garamnya lebih tinggi. Tapi si kapal tetap bisa mengapung karena itu tadi, karena mempunyai volume yang membuat massa jenis kapal tersebut menjadi kecil sehingga bisa terapung. Sekian. Sebelum penutupan, saya ingatkan, ini hanyalah untuk tugas dan jangan diambil hati kalau ada salah kata. Jangan lupa like and subscribe.